Indikator pencapaian pada video pembelajaran ini yang pertama, siswa dapat memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Lalu, apa manfaat kita mempelajari teorema Pythagoras? Nah, manfaatnya yang pertama adalah untuk mengukur tinggi atau kemiringan sebuah benda. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama dengan teorema Pythagoras, kita akan mengukur panjang tali yang dibutuhkan untuk membuat wahana Flying Fox. Jika tinggi menaranya adalah 30 meter dan jarak dari menara ke dataran seberang adalah 40 meter. Pada gambar yang kedua ini, kita akan mengukur tinggi tangga yang disandarkan pada rak buku dengan tinggi rak buku 2,5 meter dan jarak dari tangga ke rak buku adalah 1,5 meter. Yang kedua, manfaatnya adalah dapat menghitung panjang diagonal persegi atau persegi panjang dan lainnya. Contohnya seperti gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama terdapat persegi panjang A, B, C, D. Dengan teorema Pythagoras kita dapat mengukur panjang diagonal dari persegi panjang. Kemudian kita juga dapat mengukur panjang diagonal ruang dari sebuah balok. Sebenarnya apa itu teorema Pythagoras? Gambar ini adalah gambar dari Pythagoras. Siapa Pythagoras itu? Jadi, Pythagoras adalah nama seseorang yang menemukan teorema Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos, Yunani antara tahun 580 dan 569 sebelum Masehi. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Walau faktanya isi teorema ini telah banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama membuktikan pengamatan ini secara matematis. Dari dalil teorema Pythagoras, maka kita ketahui bahwa teorema Pythagoras berlaku untuk segitiga siku-siku seperti berikut. Berikut ini adalah segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan sisi C. Dari gambar di samping berlaku rumus teorema Pythagoras sebagai berikut. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat atau C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat dan C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, C itu adalah hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku.
Sekarang, mari kita buktikan kebenaran dari rumus teorema Pythagoras. Nah, rumus teorema Pythagoras adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ada beberapa cara untuk mengetahui kebenarannya. Yang pertama adalah menggunakan luas persegi. Perhatikan gambar berikut ini. Terdapat segitiga siku-siku dengan sisi A, B, dan C dan menghasilkan 3 buah persegi, yaitu persegi dengan sisi A, persegi dengan sisi B, dan persegi dengan sisi C. Ternyata luas persegi C dapat tertutup oleh luas persegi B dan luas persegi A seperti berikut. Ini merupakan luas persegi C yang akan tertutup oleh luas persegi B. Kemudian kita akan membagi luas persegi A untuk menutup luas persegi C yang lain, yaitu menjadi A1, menjadi A2, menjadi A3, dan potongan terakhir adalah A4. Kemudian potongan-potongan A kita pindahkan ke luas C yang belum tertutup. Yang pertama, kita memindahkan potongan A1 dan A2 ke luas C. Dan potongan yang terakhir adalah potongan A3 dan potongan A4, sehingga tertutup semua luas persegi C. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa luas persegi A ditambah luas persegi B akan menghasilkan luas persegi C. Sehingga terbukti kebenarannya bahwa pada segitiga siku-siku berlaku rumus teorema Pythagoras. Cara yang kedua yaitu menggunakan luas persegi, luas segitiga, dan metode aljabar. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan gambar persegi A, B, C, D. Persegi ABCD terdiri dari 4 segitiga dengan sisi ABC dan persegi kecil berwarna putih dengan sisi C, sehingga berlaku rumus luas persegi ABCD sama dengan luas persegi kecil ditambah luas 4 segitiga. Luas persegi ABCD adalah A ditambah B dikuadratkan, luas persegi kecil adalah C kuadrat, dan luas 4 segitiga adalah 4 dikali setengah A kali B. Kemudian kita operasikan secara aljabar, sehingga didapatkan rumus teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga terbukti kebenarannya bahwa dalam teorema Pythagoras berlaku A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya kita akan menentukan sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui apabila dua sisi yang lain diketahui menggunakan teorema Pythagoras. Bagaimana cara menentukan sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui menggunakan teorema Pythagoras? Untuk mengetahuinya, perhatikan contoh soal berikut ini. Perhatikan segitiga-segitiga berikut dan lengkapi besar sisi yang belum diketahui. Yang pertama ada segitiga KLM, dan yang kedua ada segitiga PQR. Keduanya adalah segitiga siku-siku. Dalam mengerjakan soal tersebut,
ada hal yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu menentukan hipotenusa atau sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah menentukan hipotenusa dari segitiga berikut ini. Terdapat segitiga siku-siku dengan sudut A, B, dan C. Dan B adalah sudut siku-siku dari sebuah segitiga, di mana untuk menentukan hipotenusa kita perhatikan sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Sekarang mari kita jawab soal tersebut. Hipotenusa dari segitiga ABC adalah sisi AC, karena sisi AC berhadapan dengan sudut siku-siku. Sehingga berlaku rumus teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, sekarang mari kita kerjakan soal sebelumnya. Yang pertama ada segitiga KLM. Langkah pertama kita tentukan hipotenusa terlebih dahulu. Hipotenusa dari segitiga KLM adalah sisi KM. Sehingga berlaku rumus teorema Pythagoras, yaitu KM kuadrat sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Kemudian kita substitusi nilai-nilai pada sisi yang diketahui. Nah, dengan perhitungan yang kita lakukan, kita akan mendapatkan nilai dari LM. Nilai LM adalah 5. Jadi, panjang sisi LM adalah 5. Kemudian yang kedua ada segitiga PQR. Hipotenusa dari segitiga PQR adalah sisi PQ, sehingga berlaku rumus teorema Pythagoras, yaitu PQ kuadrat sama dengan RQ kuadrat ditambah PR kuadrat. Kemudian kita substitusi nilai dari panjang sisi yang diketahui. Selanjutnya kita mencari nilai RQ. Dengan perhitungan yang kita lakukan, kita mendapatkan nilai RQ, yaitu RQ sama dengan 20. Jadi, panjang sisi RQ adalah 20. Agar kalian lebih memahami dalam menentukan sisi segitiga siku-siku yang belum diketahui, coba kerjakan latihan berikut secara mandiri. Tentukanlah sisi segitiga siku-siku berikut yang belum diketahui. Yang pertama, terdapat segitiga siku-siku KLM, di mana panjang sisi KM 15 cm, ML 8 cm. Berapakah panjang sisi KL? Soal yang kedua, terdapat segitiga siku-siku PQR dengan panjang sisi PR adalah 35 cm dan RQ 28 cm. Berapakah panjang sisi PQ? Apakah kamu sudah paham? Jika belum, putar ulang video ini dan ulangi sampai kamu paham, oke? Atau tanyakan saja pada gurumu. Ingat, jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan.